Menantu Pahlawan Negara. Bab 351 sampai bab 360. Bab 351 Ardika meminta maaf. Maaf. Melihat Ardika membungkukkan badannya di hadapan Elsie, Jessica sangat terkejut. Dalam lubuk hati Ardika, dia juga mengagumi Elsie seperti yang dirasakan oleh Jessica. Saat ini, mata Elsie tampak berkaca-kaca. Enggak perlu. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Saat ini, dia bahkan kesulitan untuk merangkai kata-kata. Diam-diam, Jessica menyodorkan tisu kepada wanita itu. Setelah Elsie tenang kembali, Ardika berkata dengan terus terang, saat itu, 3 keluarga besar merebut aset Grup Bintang Dharma. Sebagian dari aset perusahaan sudah menjadi grup Kejora ini. Jadi, aku merebutnya kembali dan mengubah namanya menjadi Grup Bintang Dharma. Kamu sudah mengerti tujuanku, kan? Kamu mau membalaskan dendam Delphine. Wajah Elsie tampak bersinar. Dia sangat cerdas. Setelah mengetahui Ardika menyamarkan namanya menjadi Raka, dia sudah bisa menebak apa tujuan Ardika. Ardika, sebenarnya aku sudah sangat berterima kasih padamu. Kamu sudah melakukan sebanyak ini untuk Delphine. Elsie berkata, kamu benar-benar nggak perlu membalaskan dendam Delphine. 3 keluarga besar sangat kuat. Saat itu, 3 keluarga besar menghancurkan grup Bintang Dharma dengan sangat cepat. Saking cepatnya, kami bahkan belum sempat bereaksi. Selama Delphine masih hidup, kamu adalah sahabat yang selalu diingatnya. Dia pasti nggak ingin melihat kamu melakukan hal berbahaya seperti ini. Kemampuan yang Ardika tunjukkan padanya memang membuatnya sangat terkejut. Namun, apa yang dilakukan oleh 3 keluarga besar 2 tahun yang lalu sudah meninggalkan trauma dalam hatinya. Dia masih takut pada 3 keluarga besar. Apa Ardika akan mendengar bujukannya? Tentu saja tidak. Dia adalah penyebab kejadian-kejadian buruk yang menimpa Delphine sekeluarga. 3 keluarga besar merebut aset grup Bintang Dharma tentu saja karena keserakahan yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Namun, kalau bukan karena Delphine bersikeras mengeluarkan Ardika dari rumah sakit jiwa dan ada pihak tertentu yang memberi instruksi, mungkin 3 keluarga besar tidak memiliki nyali sebesar ini. Ardika berkata dengan sangat tegas, aku nggak hanya ingin membalaskan dendam Delphine, aku juga akan membersihkan namanya yang telah dicoreng oleh 3 keluarga besar. Selain itu, aku akan merebut kembali semua yang telah direbut oleh 3 keluarga besar dari sahabatku. Adapun mengenal bahaya yang kamu khawatirkan, kamu sama sekali nggak perlu khawatir. Di mataku, 3 keluarga besar hanyalah butiran debu. Saat ini, sorot mata Ardika dipenuhi dengan penantian dan intimidasi. Elsie menatap Ardika dengan tatapan kosong. Setelah tertegun cukup lama, akhirnya dia menganggukkan kepalanya dengan tegas. Oke, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membantu Delphine membersihkan namanya. Mata wanita itu tampak memerah. Sebenarnya, selama 2 tahun ini, dia sudah sering memimpikannya momen seperti ini. Sekarang dengan kemunculan Ardika, akhirnya dia sudah mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendam mantan suaminya. Selanjutnya, urusan perekrutan petinggi perusahaan kuserahkan padamu. Kamu lebih memahami karyawan-karyawan lama perusahaan. Acara penggantian nama akan diselenggarakan lusa, akan ada banyak orang yang datang berpartisipasi. Kalau sampai petinggi perusahaan dan karyawan-karyawan penting perusahaan belum direkrut, perusahaan pasti akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Pada pendirian grup Bintang Dharma kali ini, Ardika sudah meminta Henry untuk menggerakkan relasinya, mengundang banyak orang untuk menghadiri acara ini. Ini adalah pertama kali grup Bintang Dharma muncul di hadapan publik setelah didirikan kembali, juga sebagai bentuk deklarasi perang kepada 3 keluarga besar. Ardika ingin acara ini seheboh mungkin, bahkan sebisa mungkin menggemparkan seluruh kota Banyuli. Mulai hari ini, perusahaan sudah menerima banyak karangan bunga. Saat memasuki perusahaan, Ardika sudah melihat ada beberapa karangan bunga. Oke, aku akan berusaha menyelesaikan semuanya besok. Elsie segera mengiyakan. Saat ini, dia benar-benar sangat bersemangat. Seperti biasa, Ardika tetap menjadi seorang presidir yang tidak memedulikan urusan perusahaan. Setelah melakukan pengaturan pada Elsie, dengan dipandu oleh Jessica, dia mengelilingi perusahaan ini. Karena dia menyamarkan namanya menjadi Raka demi menakut-nakuti 3 keluarga besar, jadi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Hanya segelintir karyawan grup Kejora yang mengenal Ardika. Selesai berkeliling, kebetulan sudah jam makan, Ardika pun mengajak Jessica ke kantin perusahaan untuk makan. Saat sedang makan,
Jessica menerima panggilan telepon dari Henry. Pak Ardika, Pak Henry memintaku ke sana untuk mendiskusikan tentang daftar nama orang-orang yang diundang dalam acara penggantian nama perusahaan. Aku harus ke sana sebentar. Oke, kamu pergi saja. Nanti aku akan pulang naik taksi saja. Ardika menganggukkan kepalanya. Setelah Jessica pergi, Ardika melanjutkan makannya. Lagi pula, dia tidak terburu-buru pergi. Tepat pada saat ini, seorang pria dan wanita berjalan melewati Ardika. Saat baru melangkah 2 langkah, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap Ardika. Ardika, kenapa kamu bisa berada di sini? Begitu melihat Tina, Ardika juga tertegun sejenak. Dia juga bingung kenapa Tina bisa berada di sini. Melirik Ardika yang sendirian, Tina tertawa. Aku dengar Luna mengatakan kamu sedang mencari pekerjaan. Apa mungkin kamu mencari pekerjaan di grup Kejora? Tapi, grup Kejora bergerak di bidang obat-obatan, aku takut kamu sudah salah tempat. Bab 352 Tina bertemu Raka. Ardika, apa kamu sudah diterima kerja di sini? Jangan belum resmi direkrut saja, kamu sudah makan gratis di sini. Begitu melihat Ardika, Tina langsung kesal. Dia masih ingat terakhir kali pria itu mengancamnya di rumah sakit. Saat itu, dia benar-benar mengira Ardika yang sudah menangkap Kresna dan yang lainnya. Setelah kejadian itu berlalu, dia baru tahu Ardika melakukannya dengan meminjam kekuatan Leander. Hal itu membuat Tina makin memandang rendah pria ini. Tina, kamu nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kalau aku bukan bagian perusahaan ini, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke kantin? Selesai berbicara, Ardika melirik Tina sekilas, lalu bertanya, oh ya, kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu benar-benar sudah menemukan pekerjaan? Aku datang untuk menemui Pak Raka, presdir kalian. Ekspresi arogan terpampang jelas di wajah Tina. Sebenarnya, dia datang mewakili grup Lautan Berlian untuk mengantarkan karangan bunga ke sini, sekalian ingin melihat secara langsung orang seperti apa Raka ini. Orang yang memiliki pemikiran sama dengannya sangat banyak. Oh, kalau begitu, kamu pasti nggak bisa bertemu dengannya. Saat berbicara, seulas senyum tersungging di wajah Ardika. Sebelumnya saat berada di dalam ruang presdir, Jessica sudah memberitahunya perwakilan perusahaan yang datang untuk mengantarkan karangan bunga ingin bertemu dengannya. Tanpa menanyakan nama orang-orang itu, dia langsung menolak mereka semua. Siapa sangka, Tina adalah salah satu dari mereka. Melihat Ardika berani mengejeknya, Tina mendengus dengan kesal. Walau aku nggak bisa bertemu Raka, aku sudah bertemu petinggi perusahaan kalian. Namanya Filbert Basuki, manajer proyek grup Bintang Dharma, mungkin saja kamu di bawah naungannya. Pria yang mengenakan setelan jas yang berdiri di samping Tina langsung tertawa dan berkata, Bu Tina, jangan khawatir. Karena dia adalah temanmu, kedepannya aku pasti akan menjaganya dengan baik. Melihat Tina tidak cocok dengan Ardika, pria itu sengaja mengucapkan kata, menjaganya, dengan penuh penekanan. Dulu Filbert adalah petinggi grup Bintang Dharma. Setelah 3 keluarga besar merebut aset grup Bintang Dharma, dia tidak mengkhianati Delphine secara terang-terangan, mengikuti para pengkhianat untuk mengatai hal-hal buruk tentang Delphine dan memutuskan hubungan dengan Delphine. Namun, dia mengikuti arus dan bergabung dengan grup Kejora, menjadi petinggi salah satu cabang perusahaan. Karena kemampuan kerjanya buruk, baru beberapa hari bekerja saja, dia sudah dipecat. Jessica malah salah paham dan menganggap pria itu adalah karyawan lama yang setia pada Delphine, lalu merekrutnya kembali ke perusahaan. Setelah menganggur selama 2 tahun, tentu saja Filbert berusaha kembali dan menduduki jabatan yang lumayan tinggi. Filbert sudah pernah berinteraksi dengan Tina dan sudah mengetahui identitas wanita itu. Kalau dia bisa menjilat wanita itu, kedepannya posisinya di grup Bintang Dharma akan menjadi makin kokoh. Karena itulah, dia berinisiatif untuk mengundang Tina makan. Kebetulan, Tina ingin mencari tahu tentang Raka melalui Filbert. Jadi, dia menerima penawaran pria itu. Ardika, cepat berterima kasih pada Filbert. Tina menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, lalu berkata dengan nada menyindir, oh ya, kamu melamar posisi apa? Filbert adalah seorang manajer proyek. Kulihat kamu selalu mencuci baju dan memasak, kamu nggak memiliki pengalaman kerja, nggak mungkin kamu bisa menjadi karyawan salah satu departemen perusahaan ini. Mungkin kamu hanya menjadi seorang petugas keamanan dan semacamnya. Bu Tina, aku juga mengenal Pak Ruiz, manajer departemen keamanan, kalau Bu Tina ingin kami menjaganya,
aku juga bisa membantumu. Senyuman di wajah Filbert makin lebar. Tina, kamu nggak perlu repot-repot menjagaku. Ardika melirik Filbert yang menatapnya dengan sorot mata meremehkan itu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Pak Filbert nggak berhak untuk menjagaku. Dia hanya berbicara jujur. Namun, begitu mendengar ucapannya, Tina dan Filbert merasa pria itu sedang memprovokasi mereka. Ekspresi Filbert langsung berubah menjadi muram. Dasar lancang, kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah seorang presidir atau manajer umum. Percaya atau enggak hanya dengan satu kalimat dariku, kamu akan dipecat. Bab 353 mengalah. Sudahlah Filbert, ayo kita makan saja, ceritakan tentang Pak Raka padaku. Tina hanya kesal melihat Ardika dan ingin menyindir pria itu beberapa patah kata, dia tidak benar-benar ingin Ardika dipecat. Mendengar Filbert membahas tentang memecat Ardika, dia segera menyela pria itu, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang pribadi. Namamu Ardika, kan? Aku sudah ingat, nanti aku baru memberimu pelajaran. Setelah melontarkan kata-kata ancaman itu sambil menunjuk Ardika, Filbert segera menyusul Tina. Ardika melanjutkan makannya dengan tenang, dia sama sekali tidak peduli dengan tokoh tidak penting seperti Filbert. Selesai makan, dia tidak berlama-lama di perusahaan lagi dan segera pulang ke rumah. Taksi. Ardika berhenti di pinggir jalan untuk memberhentikan taksi. Tepat pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan pakaian formal berjalan keluar dengan tergesa-gesa dari gedung perusahaan. Sambil memegang ponselnya, dia melihat ke kanan dan ke kiri dengan cemas. Melihat sebuah taksi yang melaju ke arahnya, mata Airin langsung bersinar. Namun, melihat taksi itu berhenti di hadapan Ardika, dia hanya bisa menghentikan langkah kakinya dengan kecewa. Apa kamu ada urusan mendesak? Kalau begitu, kamu naik taksi ini saja. Tepat pada saat ini, terdengar suara lembut seseorang. Begitu Airin mendongak, orang yang berbicara padanya tidak lain adalah Ardika. Dia berjalan ke arah taksi dengan tergesa-gesa. Aku benar-benar minta maaf, tapi ibuku sedang sakit. Aku harus segera mengantarnya ke rumah sakit. Apa kamu juga karyawan grup Bintang Dharma? Terima kasih banyak. Namaku Airin Sutoro. Cepat naik ke dalam taksi, ibumu lebih penting. Ardika tersenyum, lalu membantu wanita itu membukakan pintu taksi. Setelah mengucapkan terima kasih beberapa kali lagi, Airin baru masuk ke dalam taksi. Dia baru mendapati dirinya lupa menanyakan nama pria yang baik itu setelah taksi melaju pergi. Namun, dalam lubuk hatinya, dia menaruh kesan baik pada pria itu. Ardika memanggil taksi lain untuk pulang ke rumah. Di sisi lain, Tina tidak berhasil memperoleh informasi yang berarti dari Filbert. Filbert sendiri juga belum pernah bertemu dan tidak mengenal Raka adalah orang seperti apa, tentu saja dia tidak bisa menceritakan apapun. Dasar sialan, buang-buang waktuku saja. Tina berinisiatif membayar tagihan makan, lalu berbalik dan pergi. Menyadari ekspresi tidak senang Tina sebelum pergi, Filbert merasa sangat kecewa. Dia ingin menjilat Tina untuk memperkokoh posisinya di grup Bintang Dharma. Karena kali ini gagal, dia harus memikirkan cara lain lagi. Dalam sekejap, dia mengingat Ardika yang baru saja dia temui di kantin tadi. Kebetulan aku juga nggak suka lihat bocah itu. Kalau begitu, aku akan memberinya pelajaran, sekalian menyenangkan hati Tina. Setelah ide jahat itu terbersit dalam benaknya, Filbert langsung pergi menemui Ruiz Jekonia, manajer Departemen Keamanan. Pak Ruiz, tolong bantu aku cari seseorang melalui rekaman video kamera pengawasan, bantu aku cari tahu dia berasal dari departemen apa dan menduduki posisi apa. 2 tahun yang lalu, Ruiz adalah manajer Departemen Keamanan Grup Bintang Dharma. Setelah Grup Bintang Dharma dinyatakan bangkrut, dia tetap bekerja dengan Grup Kejora. Dia tidak pernah mengganti pekerjaan. Dia tidak menduduki jabatan penting di perusahaan. Jadi, begitu Filbert mengajukan permintaan, dia langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian, Filbert menemukan Ardika di rekaman video kamera pengawasan. Setelah melakukan tangkapan layar dan memperoleh foto Ardika, dia pergi ke departemen personalia, meminta seseorang untuk membantunya menyelidiki Ardika. Aku sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tapi nggak menemukan orang ini. Orang ini bahkan sama sekali nggak melamar kerja di perusahaan kita. Cindy Kosiga, wakil kepala departemen personalia juga baru saja direkrut kembali oleh grup Bintang Dharma. Sore ini, dia sudah mulai sibuk membantu Elsie melakukan proses perekrutan karyawan.
Filbert mendengus dengan kesal dan berkata, aneh sekali. Apa mungkin bocah bernama Ardika itu menyelundup masuk ke perusahaan untuk makan dan minum gratis? Kalau benar seperti itu, aku akan lapor polisi, lalu meminta kenalanku di kantor polisi untuk memberi pelajaran padanya. Tunggu, Filbert, baru saja kamu bilang apa nama orang ini. Tiba-tiba, Cindy menyela ucapan Filbert dan menatap pria itu dengan lekat. Filbert terkejut bukan main. Ardika, memangnya ada apa? Cindy berkata dengan suara rendah, kalau aku nggak salah ingat, 2 tahun yang lalu, sahabat yang sering dibahas oleh Delphine bernama Ardika. Delphine pernah mengatakan Ardika adalah penyelamat hidupnya. Kalau bisa menemukan Ardika, dia nggak hanya akan menjadikan Ardika sebagai wakil direktur, dia juga akan menyerahkan sebagian besar kekuasaan atas perusahaan kepada Ardika. Kebencian tampak jelas di sorot mata wanita itu. Bab 354 Acara Ulang Tahun. Maksud kamu Ardika adalah idiot yang dicari oleh Delphine. Filbert terkejut bukan main. Cindy berkata dengan dingin, selidiki saja apakah dia sudah keluar dari rumah sakit jiwa Banyuli, maka kita akan mengetahui kebenarannya. Dulu, dia adalah asisten Delphine. Delphine pernah memintanya untuk menyelidiki keberadaan Ardika. Setelah menemukan Ardika berada di rumah sakit kota Banyul, Delphine memintanya untuk menghubungi pihak rumah sakit jiwa Banyuli dan bertanya pada pihak rumah sakit apakah Ardika bisa dikeluarkan atau tidak. Cindy masih mengingat dengan jelas. Saat itu, ada orang yang datang menemui Delphine dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam urusan Ardika. Nada bicara orang tersebut penuh dengan ancaman. Namun, Delphine sangat keras kepala dan tidak memedulikan ancaman itu, bahkan dia langsung mengusir orang itu pergi. Setelah itu, saat Delphine menjenguk Ardika di rumah sakit jiwa, dia mengalami kecelakaan mobil. Saat itulah, musibah yang menimpa grup bintang Dharma dimulai. Selama 2 tahun ini, Cindy sangat membenci Delphine dan Ardika. Kalau bukan karena Delphine keras kepala untuk mempertahankan keputusan sendiri, grup bintang Dharma tidak akan mengalami musibah seperti itu. Sebagai asisten presidir grup bintang Dharma yang sedang berkembang dengan pesat, posisinya di perusahaan kala itu sudah sangat tinggi. Cindy adalah seorang wanita yang sangat ambisius. Begitu grup bintang Dharma didirikan kembali, dia langsung kembali bekerja. Namun, dia bukan kembali karena kesetiaannya pada Delphine. Dia hanya ingin meminjam identitas sebagai karyawan lama yang setia untuk meningkatkan posisinya sendiri dengan meminjam kekuatan baru grup bintang Dharma secepat mungkin. Tak lama kemudian, data diri Ardika ditemukan. Setelah dikurung di rumah sakit jiwa Banyuli selama beberapa tahun, begitu kembali dari rumah sakit jiwa, dia tidak mempunyai pekerjaan dan hanya bergantung pada keluarga istrinya. Ternyata menantu idiot keluarga Basagita itu adalah dia. Dia pasti mengandalkan identitasnya sebagai sahabat Delphine untuk mencari pekerjaan di grup bintang Dharma. Pantas saja sebelumnya pecundang itu mengatakan aku nggak berhak untuk memperhatikannya, ternyata dia sedang memanfaatkan relasi ini. Sayang sekali, Delphine sudah mati, nggak ada seorang pun yang mengenalnya lagi. Seulas senyum dingin dan meremehkan tersungging di wajah Filbert. Cindy berkata, belum tentu. Terlepas dari Pak Raka, Bu Elsie sudah kembali. Bagaimana kalau Bu Elsie mengingat hubungan lama Ardika dengan Raka, lalu membiarkan Ardika untuk menjadi wakil presidir? Apa kamu bersedia melihat seorang pecundang yang sudah terkenal di kota Banyuli menjadi atasan kita? Tentu saja enggak, kata Filbert dengan tegas dan tajam. Bukan hanya karena Ardika adalah seorang pecundang, tetapi juga seorang pembawa sial. Mereka tidak ingin grup bintang Dharma yang baru didirikan lagi dengan susah payah ini dihancurkan lagi oleh Ardika, bahkan masa depan karir mereka juga ikut hancur. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Tentu saja mereka tidak bisa langsung memberi tahu Elsie. Bagaimana mungkin mereka tahu bagaimana pandangan Elsie pada Ardika sekarang? Setelah berpikir sejenak, Cindy berkata, begini saja, malam ini aku akan mengadakan acara ulang tahun dan mengundang semua orang untuk karaoke bersenang-senang bersama. Undang saja pecundang itu. Oke, aku akan menghubunginya. Filbert langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saat Ardika kembali ke Villa Cakrawala, Luna masih sibuk dengan urusan grup Perve dan belum pulang ke rumah. Handoko juga sudah keluar untuk bersenang-senang. Di rumah, hanya ada Jackie dan Desi. Walaupun Ardika sudah makan, dia tetap menyiapkan makanan untuk ayah dan ibu mertuanya. Memasak dan memasak lagi. Setiap hari kamu hanya tahu memasak.
Kulihat nggak ada satupun menantu keluarga lain yang selalu bergantung pada istri dengan tenang sepertimu. Kudengar kamu keluar mencari pekerjaan, kamu pasti nggak menemukan pekerjaan, kan? Bos buta mana yang akan menerima kamu? Sambil memakan hidangan lezat yang tersedia di hadapannya, Desi tak lupa melontarkan kata-kata sindiran pada Ardika. Tepat pada saat ini, dia menerima panggilan telepon dari Filbert. Ada apa? Setelah menjawab panggilan telepon dan mendapati orang yang meneleponnya adalah Filbert, Ardika agak terkejut. Ardika, maaf mengenai kejadian sore tadi. Aku nggak menyangka kamu adalah suami sahabat Butina. Filbert mengubah sikap arogannya saat berada di kantin perusahaan tadi dan meminta maaf kepada Ardika terlebih dahulu. Kemudian, dia menyampaikan maksudnya menelepon Ardika. Aku sudah mengatakan akan menjagamu dengan baik di perusahaan. Kebetulan, malam ini adalah acara ulang tahun Cindy dari Departemen Personalia. Dia mengundang semua rekan kerja untuk karaoke dan bersenang-senang bersama. Dia mengundang banyak petinggi perusahaan yang juga merupakan karyawan lama grup Bintang Dharma. Kamu ikut juga? Iya. Aku akan memperkenalkanmu kepada mereka, agar mereka bisa mengenalmu. Mengenal lebih banyak rekan kerja juga akan membantumu dalam melakukan pekerjaanmu di grup Bintang Dharma. Bab 355 KTV Racada. Saat berbicara, Filbert seolah-olah menunjukkan dirinya sangat berbesar hati. Dia merasa biarpun Ardika benar-benar sudah menduduki posisi wakil presidir dengan mengandalkan relasi, Ardika tetap harus menjalin hubungan baik dengan mereka yang merupakan karyawan lama baru bisa bertahan di perusahaan. Seorang pecundang seperti Ardika pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk memperluas relasi. Oke, kalau begitu aku ikut. Ardika menganggukkan kepalanya, setuju untuk berpartisipasi dalam acara ulang tahun tersebut. Namun, seulas senyum dingin mengembang di wajahnya. Tentu saja Filbert tidak akan berbaik hati membantunya memperluas relasinya, pria itu pasti memiliki motif terselubung. Dia menerima undangan dari Filbert karena mendengar malam ini ada banyak petinggi perusahaan dan karyawan lama grup Bintang Dharma yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Grup Bintang Dharma baru didirikan kembali, jadi ada banyak karyawan lama yang direkrut kembali. Di antara orang-orang ini, sebagian besar adalah orang-orang yang sebelumnya sangat setia pada Delphine, atau orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun, tetap ada kemungkinan penyaringan Jessica terhadap sumber daya manusia ini kurang sempurna, atau mungkin saja ada orang-orang yang memiliki motif terselubung. Kebetulan dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat karakter asli mereka. Tak lama kemudian, Filbert mengirimkan lokasi acara ulang tahun Cindy kepada Ardika. Acara ulang tahun Cindy diselenggarakan di sebuah tempat karaoke yang bernama KTV Racada, bertepatan di sebelah gedung grup Bintang Dharma. Acara dimulai pada pukul 9 malam. Ardika berencana untuk berangkat sekarang juga, jadi dia pun berjalan dengan lambat menuju ke arah pintu. Lagi pula, kalau dia tetap berada di rumah juga hanya akan mendengar sindiran dari Desi. Kalau Luna belum pulang, Desi tidak akan berhenti menyindirnya. Belum mendapat pekerjaan, kamu masih bisa keluar untuk bersenang-senang. Apa kamu sama sekali nggak punya malu? Benar saja, begitu Ardika mengenakan mantel, Desi langsung mengejarnya. Ibu, aku sudah menemukan pekerjaan di grup Bintang Dharma. Aku keluar untuk berpartisipasi dalam pertemuan para petinggi perusahaan. Ardika hanya melontarkan kalimat-kalimat sederhana itu, lalu pergi meninggalkan Desi yang masih tertegun. Apa bocah itu benar-benar sudah mendapatkan pekerjaan? Hanya hari pertama kerja saja, dia sudah bisa berpartisipasi dalam pertemuan para petinggi perusahaan. Apa benar begitu? Desi benar-benar tidak memahami menantunya itu. Pukul 9 malam, di kota Banyuli, KTV Racada bukanlah tempat paling berkelas, tetapi juga termasuk menengah ke atas. Dekorasinya tidak berlebihan, tetapi memberi kesan minimalis dan elegan. Tempat ini sangat disukai oleh para petinggi perusahaan yang memiliki penghasilan cukup besar. Di tempat parkir, sudah terparkir satu deretan demi satu deretan mobil mewah. Kebanyakan di antaranya adalah merek mobil yang mendominasi pasar mobil negara Nusantara. Saat ini, sebuah mobil Ferrari 488 berwarna merah terang melaju dan berhenti di salah satu tempat parkir. Ardika keluar dari mobil. Handoko keluar bersenang-senang tanpa mengendarai mobilnya, jadi Ardika mengendarai mobil Ferrari yang dihadiahkan pada adik iparnya itu ke sini. Ruang pribadi Galaksi. Setelah menyebut nama ruang pribadi tersebut kepada pelayan, Ardika langsung dipersilakan masuk ke dalam ruangan dengan sopan.
Di dalam ruang pribadi Galaksi, ada sekitar 20 orang. Mereka semua adalah karyawan lama grup Bintang Dharma yang direkrut kembali dan ditempatkan di posisi menengah ke atas. Melihat Ardika dipersilakan masuk oleh pelayan KTV, suasana di dalam ruang pribadi hening. Sejenak, setiap orang tetap tampak pada posisi sedang mengobrol dengan orang di samping mereka, tetapi diam-diam mereka melirik Ardika. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di ruangan ini sangat aneh. Apa Filbert berada di sini? Aku sudah datang, kata Ardika tanpa memedulikan ekspresi orang-orang itu. Ekspresi Filbert langsung berubah menjadi muram. Tadi, dia sudah berpesan secara khusus kepada pelayan yang berjaga di depan pintu masuk. Kalau ada seorang pemuda menyebut nama ruang pribadi Galaksi, maka beritahu pemuda itu pelayan perlu melaporkan kedatangannya terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan dari tamu di dalam ruangan, pemuda itu baru boleh diizinkan masuk. Ini adalah hasil diskusinya dengan Cindy tadi. Mereka ingin menunjukkan wibawa mereka pada Ardika. Mereka ingin membiarkan Ardika menunggu dan ditiup angin dingin selama beberapa waktu di luar terlebih dahulu. Namun, pelayan itu malah langsung membawa Ardika masuk. Tentu saja Filbert tidak tahu, begitu melihat mobil yang dikendarai oleh Ardika, pelayan yang berjaga di depan pintu itu tidak ingat lagi apa yang telah dipesan Filbert padanya tadi. "Oh, kamu sudah datang, cari tempat duduk sendiri saja." Setelah mengucapkan beberapa patah kata singkat itu, dia lanjut mengobrol dengan orang di sampingnya. Di dalam ruang pribadi, tidak ada seorang pun yang memedulikan Ardika, seolah-olah Ardika hanyalah bayangan. Ardika hanya tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli. Setelah mencari sebuah tempat duduk di sudut, dia pun duduk sendirian. Tepat pada saat ini, seorang wanita memasuki ruang pribadi. Wanita itu tidak lain adalah Airin yang bertemu Ardika saat memanggil taksi tadi. Dia masih mengenakan pakaian formal. "Airin, kenapa kamu baru datang? Kalau kamu nggak tahu caranya mengelola waktu seperti ini, kelak bagaimana kamu bisa menjadi bawahan yang baik dan membantuku menyelesaikan tugasku?" Bab 356 berkomentar buruk karena tidak bisa memiliki. Begitu melihat wanita itu, Cindy langsung menunjukkan sikap kesal seorang atasan dan memarahi Airin. Airin juga merupakan karyawan lama grup Bintang Dharma. Kali ini, dia kembali bekerja di perusahaan dengan menempati posisi sebagai seorang ketua tim di Departemen Personola. Cindy adalah atasannya. "Maaf, Bu Cindy, ibuku sakit. Aku baru selesai mengantarkan ibuku ke rumah sakit dan mengatur semua prosedur untuk perawatan ibuku, jadi aku baru bisa datang ke sini." Airin tahu Cindy bukanlah orang yang pengertian, dia tidak berani absen dalam acara ulang tahun atasannya. Dia sudah bergegas datang, bahkan belum sempat berganti pakaian, tetapi dia tetap saja dimarahi oleh atasannya. Cindy tidak peduli apa alasan Airin datang terlambat. Setelah memarahi Airin dengan ekspresi muram beberapa saat lagi, dia baru melepaskan bawahannya itu. Airin hanya bisa memendam kesedihannya. Setelah dimarahi oleh Cindy, dia juga malu menghampiri para petinggi lainnya untuk mengobrol. Dia berjalan di sudut ruangan, lalu bertemu dengan Ardika yang juga duduk di sudut ruangan. "Halo, Pak, terima kasih atas bantuan Bapak tadi." Dia mengira Ardika juga merupakan petinggi perusahaan, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. "Namaku Ardika, kamu nggak perlu memanggilku dengan panggilan formal, panggil namaku saja." Ardika tersenyum, lalu mulai mengobrol santai dengan Airin yang duduk di sampingnya. Dua orang yang tidak dipandang rendah, hanya bisa mengobrol dengan satu sama lain. Melihat pemandangan itu, diam-diam Cindy mendengus dingin. Saat ini, tiba-tiba seseorang yang duduk di samping Cindy bertanya, "Kak Cindy, aku dengar kamu beli mobil baru. Merek apa?" Orang-orang ini menganggap diri mereka adalah kaum elit. Saat mengobrol, topik yang mereka bicarakan adalah perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri atau barang-barang bermerek. Saat menanyakan hal ini, orang itu juga bukan sengaja ingin memamerkan kehebatan Cindy, melainkan memang itulah topik pembicaraan mereka setiap kali bertemu. Cindy sangat cantik, juga merupakan wakil kepala Departemen Personalia, jadi boleh dibilang di antara para petinggi perusahaan, dia lumayan menonjol. Ditambah lagi malam ini Cindy yang menyelenggarakan acara ulang tahun, tentu saja dia yang menjadi sorotan semua orang. Begitu mendengar pertanyaan ini, sekitar 20 orang yang berada di lokasi langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah wanita yang malam ini menjadi sorotan itu. Cindy menyilangkan kedua tangannya di depan dada,
lalu tertawa pelan dan berkata, Kayen. Luar biasa, harganya sekitar lebih dari 4 miliar, kan? Kak Cindi benar-benar hebat. Kami sudah menjalani kehidupan yang sulit selama 2 tahun. Sekarang, kami nggak berani membeli mobil semahal itu. Sepertinya karir Kak Cindi selama 2 tahun ini sama sekali nggak terpengaruh. Orang-orang di dalam ruangan berdecak kagum. Kalau 2 tahun yang lalu, sebuah mobil merek Cayenne sama sekali bukan apa-apa bagi para petinggi grup Bintang Dharma seperti mereka. Saat itu, grup Bintang Dharma sedang berkembang dengan sangat pesat. Mereka yang ikut bersama Delvin dalam merintis karir, tidak hanya mendapatkan penghasilan tinggi, sedikit banyak juga memegang kekuasaan. Kebanyakan dari mereka sudah menjadi orang kaya yang memiliki aset bernilai puluhan miliar hingga triliunan. Saat itu, kebanyakan dari mereka mengira grup Bintang Dharma akan terus berkembang dengan pesat, mereka mencicil rumah dan mobil mewah, lalu menggunakan dana cair yang mereka miliki untuk melakukan investasi. Pada akhirnya, grup Bintang Dharma tiba-tiba tertimpa musibah, mereka juga berakhir menyedihkan. Ini juga alasan mereka tidak menyukai, bahkan membenci Ardhika. Kalau bukan karena idiot itu, sejak awal mereka sudah bisa menjalani kehidupan yang mewah dan menikmati hidup mereka. Cindi berkata, aku juga menggunakan tabunganku dulu. Bukankah grup Bintang Dharma sudah didirikan kembali? Kelak kita pasti akan sukses besar dengan mengikuti Pak Raka dan Bu Elsie. Jadi, kalau lebih cepat beli, bisa lebih cepat nikmati, bukan? Semua orang menganggukkan kepala mereka. Kalau bukan karena alasan ini, mereka juga tidak akan kembali ke grup Bintang Dharma. Mereka bukan benar-benar setia dengan Delvin, ada yang kurang berkemampuan, atau ada pula yang memiliki masalah lain sehingga tidak diterima oleh perusahaan lain. Melihat sorot mata kagum Airin setelah mendengar percakapan mereka, Ardhika tersenyum dan bertanya, kamu juga ingin membeli mobil Cayenne? Enggak, aku hanya ingin menghasilkan uang banyak. Ibuku sudah sakit-sakitan. Setiap bulan, perlu mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatannya. Aku hanya merasa andai saja aku bisa punya banyak uang seperti Bu Cindi dan yang lainnya. Sorot mata penuh harap tampak jelas di mata Airin. Ardhika menatap wanita itu dengan tatapan kagum, dia berkata untuk menyemangati Airin, pemikiranmu benar. Mobil mewah nggak penting, tapi uang sangat penting. Selama kamu berusaha keras dan meraih pencapaian di grup Bintang Dharma, kamu juga akan menghasilkan banyak uang. Airin menganggukkan kepalanya, itulah yang dipikirkannya. VTTT, begitu Ardhika selesai berbicara, terdengar suara tawa seseorang. Cindi menatap Ardhika dengan tatapan meremehkan, lalu mencibir dan berkata, ada orang yang berkomentar buruk karena nggak bisa memiliki. Pecundang yang nggak akan bisa membeli mobil mewah sepertimu, berani sekali berbicara seperti itu. Bab 357 takut mobil tuan tergores tidak bisa ganti rugi. Sejak memutuskan untuk mengundang Ardhika menghadiri acara ulang tahunnya, Cindi terus berpikir. Bagaimana caranya dia bisa mempermalukan Ardhika untuk melampiaskan kekesalannya selama 2 tahun ini. Kini, akhirnya kesempatannya sudah datang. Dasar Ardhika nggak tahu diri. Jelas-jelas nggak ada seorang pun yang memedulikannya, tapi dia malah berinisiatif menjadikan dirinya sendiri sebagai target. Kalau aku nggak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya, bukankah sama saja dengan melewatkan kesempatan yang telah dia berikan? Kamu nggak lihat dulu status dan kedudukanmu sendiri. Kak Cindi mengundangmu ke sini karena menghargaimu, berani-beraninya kamu menyindir Kak Cindi seperti itu. Sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu, sebaiknya kamu pertimbangkan dulu apa kamu berhak berbicara seperti itu. Jangankan Cayenne, kalau pecundang ini sanggup membeli mobil, dia juga nggak akan menjadi seorang menantu benalu. Seorang pria yang masih punya sedikit harga diri saja pasti nggak akan sepertinya. Saat ini, beberapa petinggi yang duduk di sekitar Cindi melontarkan kata-kata yang meremehkan Ardhika. Menantu benalu, Airin melirik Ardhika dengan sorot mata terkejut, seolah-olah curiga baru saja dia salah dengar. Ardhika meninggalkan kesan yang sangat baik padanya. Melalui percakapan santai mereka tadi, dia menyadari Ardhika adalah seorang pria yang memiliki pandangan sendiri, tidak seperti seorang pria pecundang. Bagaimana mungkin dia adalah seorang menantu benalu? Ardhika, kamu datang dengan mengendarai mobil apa? Oh, aku salah tanya, seharusnya aku tanya kamu datang dengan naik taksi online apa? Cindi berjalan mendekati Ardhika, menatap pria itu dengan sorot mata mengejek. Ardhika, sebaiknya kamu jangan menyinggung Bu Cindi.
Dia memegang kekuasaan yang sangat besar, dia bisa saja memecatmu tanpa ragu. Airin membujuk Ardika untuk tidak bertindak gegabah dengan volume suara yang sangat kecil. Sekarang, dia sudah menyadari bahwa seharusnya Ardika hanya merupakan seorang karyawan biasa dari departemen tertentu. Dia beranggapan alasan Ardika datang ke sini sama dengannya, yaitu terpaksa datang karena atasan mereka berada di sini. Ardika tersenyum kepada Airin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Cindy, lalu tersenyum dan berkata, "Oh, aku datang dengan taksi." Pemikiran Ardika tidak sesempit itu sampai-sampai dia harus membandingkan merek mobil yang dikendarainya dengan merek mobil Cindy. Hari ini, sebagai seseorang yang memegang kekuasaan terbesar atas perusahaan, dia hanya ingin datang untuk mengamati dan mengawasi para karyawannya. "Oh, aku lupa kamu sudah dikurung di dalam rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun. Kamu belum lama keluar dari rumah sakit jiwa, mungkin kamu bahkan belum pandai menggunakan ponsel terbaru. Saat kamu dikurung di rumah sakit jiwa, jaringan ponsel baru 3G, sekarang sudah 5G. Mendengar ucapan tajam Cindy, para petinggi perusahaan lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Sorot mata Ardika berubah menjadi dingin sejenak, lalu kembali normal lagi. Mentertawakan dia miskin, itu artinya orang-orang ini memandang rendah orang miskin dan menjilat orang kaya, tipe orang matre. Namun, di zaman sekarang ini, sudah banyak orang seperti itu. Berbeda halnya dengan mentertawakan kekurangan mental seseorang, itu artinya kepribadian orang-orang ini benar-benar sangat buruk. "Kak Cindy, kalau kamu nggak bilang, aku sudah lupa. Jangankan membeli mobil, pecundang ini bahkan belum pandai menggunakan ponsel terbaru. Di zaman sekarang ini, menghasilkan uang untuk menghidupi diri sendiri saja dia susah." Haha, berani-beraninya dia mengatakan mobil nggak penting. Kenapa dia begitu nggak tahu malu? Sampai-sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, para petinggi itu seolah sama sekali tidak menyadari kesalahan mereka. Mereka malah ikut mengejek Ardika bersama Cindy. Tepat pada saat semua orang sedang mengejek Ardika dengan mengungkit masalah mobil, pintu ruang pribadi diketuk, lalu dibuka. Kemudian, pelayan yang membawa Ardika ke ruangan ini tadi memasuki ruangan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan berkata dengan sopan, "Tuan, di bawah ada seorang tamu wanita yang memberhentikan mobil di samping mobil Tuan. Posisi parkir kurang sempurna. Kalau sekarang tamu wanita itu mengendarai mobilnya keluar dari tempat parkir, kami takut mobil kesayangan Tuan akan tergores dan nggak sanggup mengganti rugi. Tolong berikan kunci mobil Tuan padaku, agar aku bisa membantu Tuan memindahkan mobil." Sebelum pelayan itu menyelesaikan kalimatnya, ruang pribadi hening sejenak. Ternyata Ardika datang dengan mengendarai mobil. Orang-orang yang tadi mengejek Ardika tidak mampu membeli mobil merasa agak malu. Cindy memelototi Ardika yang telah mempermainkannya, lalu berkata dengan nada meremehkan, kalian terlalu berhati-hati dalam bekerja. Memangnya mobil mewah apa sampai kalian takut nggak bisa ganti rugi? Beritahu tamu wanita itu untuk lajukan mobilnya saja. Kalau sampai tergores, aku yang ganti rugi." Dia melambaikan tangannya dengan arogan. Pelayan itu tersenyum tidak berdaya dan berkata, "Nona, tolong jangan bercanda padaku. Mobil yang dikendarai oleh teman Nona adalah Ferrari 488. Begitu mendengar ucapan pelayan itu, suasana di dalam ruang pribadi Galaksi langsung berubah menjadi sunyi senyap. Bab 358 mengendarai mobil balap dengan mengandalkan istri. Apa, Ferrari 488? Apa aku nggak salah dengar? Pecundang ini mampu membeli mobil balap. Bukankah itu artinya matahari sudah terbit dari barat? Sungguh mustahil. Mungkin saja salah orang. Sesaat kemudian, terdengar sorakan terkejut menggema di seluruh ruangan. Satu persatu dari orang-orang itu melemparkan sorot mata mereka ke arah Ardika. Ada yang terkejut, ada yang kesal, ada pula yang iri. Namun, kebanyakan di antara mereka tidak mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Mereka tidak percaya seorang pecundang seperti Ardika mengendarai Ferrari 488 untuk menghadiri pesta ulang tahun malam ini. Dengan mengendarai mobil balap itu, Ardika jelas-jelas menjadi lebih hebat dibandingkan semua orang di tempat ini. Cindy berdiri di sana dengan ekspresi muram dan pucat. Sesaat kemudian, dia baru berkata dengan dingin, "Memangnya apa hebatnya Ferrari 488? Harganya hanya miliaran. Kalau tergores, biarkan saja tergores. Biarpun dibawa ke bengkel dan dicat ulang,
paling hanya ratusan juta. Aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Walaupun wanita itu sedang berbicara jujur, tetapi semua orang bisa mendengar dengan jelas keengganan. Dalam nada bicaranya, dalam sekejap, pelayan itu merasa serba salah. Dia tidak tahu harus berbicara apa karena takut menyinggung kedua belah pihak. Ardika tidak begitu perhitungan seperti Cindy. Dia tidak ingin mempersulit pelayan itu, jadi dia langsung mengeluarkan kunci mobilnya dan menyerahkannya pada pelayan itu. Merek Ferrari yang terpampang jelas di kunci mobil itu seolah menyilaukan mata semua orang di sana. Akhirnya, sekarang mereka sudah percaya pada Ardika. Kunci mobil sudah dikeluarkan, kebenaran sudah terungkap. Kecuali Ardika bekerja sama dengan pelayan itu untuk berlagak hebat di sini. Nah, tolong pindahkan mobilku, ya. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih pada Tuan. Setelah menerima kunci mobil itu dengan penuh terima kasih, pelayan itu segera meninggalkan ruangan ini. Hingga pelayan itu selesai memindahkan mobil dan mengembalikan kunci mobil Ardika, suasana di dalam ruang pribadi Galaksi tetap hening dan aneh. Mengingat kata-kata yang mereka lontarkan untuk mengejek Ardika tadi, mereka benar-benar ingin menghilang di telan bumi. Airin juga menatap Ardika dengan tatapan penasaran. Sore ini, dia melihat Ardika juga naik taksi. Dia mengira pria itu juga merupakan karyawan biasa. Siapa sangka pria itu memiliki begitu banyak uang, bahkan sudah mampu membeli mobil balap. Melihat ekspresi masam para petinggi perusahaan, diam-diam dia juga ikut merasa senang untuk Ardika. Siapa suruh kalian selalu memandang rendah orang lain? Ardika, ternyata istrimu hebat juga, iya. Setelah suasana hening sejenak, tiba-tiba suara menyindir Filbert memecah keheningan. Rumor yang beredar luas mengatakan kamu sama sekali nggak dihargai di rumah. Setiap hari, kamu harus mencuci baju dan memasak di rumah. Selain itu, kamu juga dimarahi oleh ibu mertuamu. Kamu hanya bisa diam saat dimarahi oleh ibu mertuamu. Sudah menikah begitu lama, istrimu nggak mengizinkanmu tidur satu ranjang dengannya. Sepertinya rumor ini nggak semua benar. Paling nggak kamu masih diizinkan untuk mengendarai mobil balap dan memamerkannya di luar. Kalau begitu, menjadi menantu benalu keluarga Basagita dan hidup dengan mengandalkan istri juga bukan sepenuhnya hal buruk. Paling nggak jauh lebih baik daripada dikurung di rumah sakit jiwa. Filbert melihat dengan mata kepalanya sendiri Tina menyindir dan mengejek Ardika. Seorang pria yang bahkan dipandang rendah oleh sahabat istri sendiri, jadi dia tidak percaya Ardika benar-benar berkemampuan. Ucapan ini seolah-olah mengingatkan Cindy dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka semua langsung menunjukkan ekspresi seolah sudah menyadari sesuatu hal. Aku juga sedang berpikir, bagaimana mungkin seorang pecundang mampu membeli Ferrari 488. Ternyata dia punya seorang istri yang hebat. Ya, di zaman sekarang ini, mengendarai mobil balap juga bukan sesuatu hal yang mengejutkan. Ada orang yang mengendarai mobil balap dengan meminjam, ada orang yang mengendarai mobil balap dengan mengandalkan istri, mencuci baju, memasak, serta dimarahi untuk mendapatkan sedikit kesempatan berlagak hebat. Hanya dengan mengendarai Ferrari 488 saja, kamu mau berlagak hebat di hadapan kami, para petinggi perusahaan dan kaum elit. Sungguh kekanak-kanakan dan konyol. Tadi, para petinggi perusahaan yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi, mulai bersikap arogan lagi. Situasi di dalam ruang pribadi kembali berubah. Ardika kembali menjadi target ejekan semua orang. Bab 359 mengotori wajahnya dengan kue. Di dalam ruang pribadi, selain Airin, setiap orang yang berada di dalam ruangan itu berebutan untuk menyindir dan mengejek Ardika. Bahkan, Ardika datang menghadiri acara ulang tahun ini dengan mengendarai Ferrari 488 juga mereka anggap sebagai hanya berlagak hebat di hadapan mereka. Mereka semua sudah lupa, sejak awal Ardika tidak pernah berinisiatif untuk memamerkan apapun atau membanggakan dirinya sendiri. Namun, mereka tidak memedulikan hal itu. Hanya dengan mempermalukan Ardika dan menginjak-injak harga diri Ardika, mereka baru bisa merasa tidak terlalu malu. Menghadapi sindiran dan ejekan orang-orang itu, Ardika tetap tampak tenang, bahkan seulas senyum tipis tersungging di wajahnya. Baginya, orang-orang ini sangat konyol. Namun, orang-orang itu tidak menyadari ekspresi Ardika adalah wujud sindiran Ardika pada mereka. Mereka hanya merasa menghadapi sindiran dan ejekan orang sebanyak ini, Ardika tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, melainkan hanya bisa tersenyum canggung. Benar-benar seorang pecundang,
Saat ini, tiba-tiba seorang petinggi berseru, "Semuanya, jangan lupa tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk merayakan ulang tahun Cindy. Kita sudah membelikan kue ulang tahun untuk Cindy. Ayo kita potong kue dan bagikan kue terlebih dahulu." Sesaat kemudian, dia mendorong sebuah kereta dorong bersama satu orang lainnya memasuki ruangan. Di atas kereta dorong itu sudah ada sebuah kue ulang tahun yang indah dan sudah dilengkapi dengan lilin. Di bawah sorakan gembira semua orang, Cindy berdoa agar semua impiannya bisa terwujud, lalu meniup lilin. Ardika tahu kegembiraan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengannya. Lagi pula, tujuannya untuk menghadiri acara ini sudah tercapai. Setelah berpamitan dengan Airin, dia langsung bangkit dan hendak pergi meninggalkan ruangan. Saat ini, Cindy sudah mulai memotong kue. Melihat Ardika hendak pergi, dia buru-buru berkata, "Ardika, jangan pergi dulu. Potongan kue pertamaku ini aku persiapkan khusus untukmu." Dia meletakkan potongan kue itu pada piring plastik, lalu menyodorkannya kepada Ardika. Ardika melirik wanita itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mau pulang, nggak perlu makan kue lagi." "Ardika, jangan seperti itu. Hari ini adalah hari ulang tahun Cindy, apa kamu nggak bisa sedikit menghargainya? Tadi kami hanya bercanda padamu. Apa hanya karena kami bercanda padamu saja, kamu sudah marah?" Filbert melangkah maju, menghalangi jalan Ardika. Ardika meliriknya, lalu berkata dengan dingin, "Anjing baik nggak akan menghalangi jalan. Minggir sana." Amarah Filbert langsung meluap. "Atas dasar apa pria pecundang seperti Ardika berbicara seperti itu padaku?" Dia baru hendak membuka mulutnya untuk memaki Ardika. Namun, sesaat kemudian dia malah tertawa. Tepat pada saat ini, tiba-tiba Cindy berjalan ke arah mereka dengan membawa kue, lalu melemparkannya ke tubuh Ardika. Plak, Ardika sama sekali tidak menyangka Cindy akan melakukan tindakan itu. Dalam sekejap, wajah Ardika langsung kotor karena lemparan kue itu. Cipratan krim kue membuat wajah dan rambutnya kacau balau. "Dasar nggak tahu diri, aku berbaik hati menawarimu makan kue, kamu malah menolakku. Kalau begitu, kamu nggak perlu makan lagi." Cindy menyilangkan tangannya di depan dada, seulas senyum dingin mengembang di wajahnya. "Coba kalian lihat dia sudah berubah menjadi badut. Ya ampun, dia benar-benar mirip sekali dengan badut." Tidak tahu kapan, orang-orang lainnya juga sudah selesai memotong kue mereka masing-masing, lalu berjalan ke arah Ardika dengan membawa kue. Dalam sekejap, potongan-potongan kue itu terbang ke arah Ardika. Seketika itu pula, dari ujung kepala hingga ke ujung kaki Ardika sudah dipenuhi dengan potongan-potong kue dan krim kue. Tidak berhenti sampai di sana, Filbert dan yang lainnya langsung mengambil tabung pita yang biasanya sering disediakan dalam acara ulang tahun, lalu menembakkannya ke arah Ardika. Bam, bam, setelah terdengar suara ledakan bagaikan ledakan kembang api, pita warna-warni yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh ke seluruh tubuh Ardika dan menempel pada krim kue. Saat ini, tubuh Ardika tampak berwarna-warni dan terlihat seolah membesar karena potongan-potongan kue, krim kue beserta pita warna-warni yang menyelimuti tubuhnya. Hahaha, melihat penampilan menyedihkan Ardika, Cindy dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Dengan mempermalukan Ardika, suasana di acara ulang tahun ini sudah mencapai klimaksnya. Cindy melingkarkan tangannya di depan dadanya dan tertawa dengan sangat bangga. "Ardika, karena Delvin bersikeras mengeluarkan pecundang sepertimu dari rumah sakit jiwa, grup Bintang Dharma baru berakhir dengan kebangkrutan. Kami sudah melewati hari-hari yang sulit selama 2 tahun. Semua ini adalah utangmu pada kami." "Benar, pecundang ini adalah pembawa sial, seharusnya dia dikurung di rumah sakit jiwa sampai mati." Para petinggi lainnya juga terus tertawa sinis tanpa henti. Dap 360 menunjukkan kebusukan. Ardika menyeka krim dan potongan-potongan kue yang mengotori wajahnya dalam diam. Dengan kepribadiannya, dia pasti tidak bisa terima dipermalukan begitu saja oleh orang lain. Dia ingin sekali melayangkan tamparan ke wajah Cindy, termasuk para petinggi lainnya. Sekitar 20 orang di dalam ruang pribadi ini, tidak ada seorang pun yang mampu menahan tamparannya. Namun, begitu mendengar ucapan Cindel, dia menurunkan lengannya yang sudah diam-diam dia angkat. Ternyata Cindy dan yang lainnya sedang membalas dendam karena dirinya sudah menyebabkan kebangkrutan grup Bintang Dharma. Mereka sedang melampiaskan kekesalan dan amarah yang sudah mereka pendam selama 2 tahun. Kalau hanya karena alasan ini, maka besok dia akan sedikit meringankan hukuman orang-orang ini.
Namun, tetap saja konsekuensi yang akan Cindi dan yang lainnya hadapi tidak sanggup mereka terima. Karena kalian sudah selesai balas dendam, aku pergi dulu. Ardika berbalik dan hendak berjalan ke arah pintu. Berhenti kamu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Filbert dan seorang pria lainnya menghalangi jalan Ardika dan menatap Ardika dengan tatapan galak seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Cindi mendengus dingin dan berkata, apa kamu pikir hanya seperti ini saja semuanya sudah berakhir? Kamu benar-benar konyol. Ardika langsung menghentikan langkah kakinya, lalu berbalik dan bertanya, kalau begitu, apa yang kalian inginkan lagi? Cindi melirik orang-orang lainnya, lalu memelototi Ardika dan berkata, aku dengar dengan mengandalkan identitas sebagai sahabat Delphine, kamu bekerja di grup Bintang Dharma. Apa benar begitu? Pandangan semua orang, termasuk Airin terpaku pada Ardika. Ya, Ardika benar-benar tidak bisa menyangkal hal ini. Kalau bukan karena Delphine, sahabatnya, dia tidak akan berinisiatif untuk menjadi presdir dan mendirikan grup Bintang Dharma kembali. Dasar pecundang gak tahu malu. Berani-beraninya kamu mengakui hal ini. Apa kamu pikir kamu memenuhi kualifikasi untuk bekerja di grup Bintang Dharma? Bagaimana kamu bisa bekerja di grup Bintang Dharma? Idiot yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Sepertimu gak memenuhi kualifikasi untuk bekerja di grup Bintang Dharma. Menantu benalu yang memalukan. Bekerja satu gedung dengan orang sepertimu hanya akan membuat kami malu saja. Para petinggi mulai melontarkan kata-kata makian pada Ardika. Ardika, kamu sudah dengar suara hati semua orang, kan? Cindi menatap Ardika dengan tatapan arogan dan berkata, grup Bintang Dharma nggak menerima kehadiranmu. Walau kamu sudah datang bekerja, kamu juga nggak akan bisa bertahan lama. Kalau nggak ingin mempermalukan dirimu sendiri, sebaiknya kamu mengurungkan niatmu. Orang-orang lainnya juga menganggukkan kepala mereka semua menyetujui ucapan Cindi. Cindi, sepertinya kalian gak berhak memutuskan apakah aku bisa tetap bekerja di grup Bintang Dharma atau enggak, kan? Tanya Ardika sambil tersenyum. Orang-orang di hadapannya ini benar-benar terlalu memandang tinggi diri sendiri. Mereka bisa kembali bekerja di grup Bintang Dharma juga atas instruksinya yang merupakan presdir perusahaan. Kenapa kami gak bisa memutuskan? Kami adalah petinggi grup Bintang Dharma, kami menang jumlah. Kalaupun Paraka dan Bu Elsie benar-benar menuruti wasiat Delphine dan menjadikanmu sebagai wakil direktur, kami juga tetap akan menyerangmu sampai kamu keluar dari perusahaan. Mustahil saja dia bisa menjadi wakil presdir. Saat itu, jelas-jelas karena Delphine gak mendengarkan nasihat dan bersikeras mengeluarkan pecundang ini dari rumah sakit jiwa. Kalau enggak, perusahaan juga nggak akan tertimpa musibah. Syukurin Delphine mati. Setelah ada Delphine sebagai contoh, Paraka dan Bu Elsie pasti nggak akan mengambil keputusan sepihak lagi. Para petinggi saling bersahut-sahutan. Tidak hanya memaki Ardika, mereka juga memaki Delphine, presdir mereka terdahulu yang sudah meninggal. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak menyadari ada yang salah dengan ucapan mereka malah mengucapkannya dengan penuh percaya diri. Sorot mata Ardika berubah menjadi sedingin es, dia sudah mengingat wajah orang-orang itu. Akhirnya orang-orang itu sudah menunjukkan kebusukan mereka. Mereka bahkan bisa memaki Delphine yang merupakan pendiri grup Bintang Dharma, itu artinya mereka sama sekali tidak memiliki perasaan apapun pada grup Bintang Dharma, tidak ada kesetiaan dalam diri mereka. Sekarang mereka kembali hanya karena ada keuntungan yang bisa mereka peroleh. Brak, tepat pada saat ini, Airin yang dari tadi hanya duduk di sofa, tiba-tiba menggebrak meja karena sudah tidak tahan melihat pemandangan itu lagi. Bu Cindi, makin lama kalian sudah makin keterlaluan. Apa selama Pak Delphine masih hidup, dia pernah melakukan sesuatu yang buruk pada kalian? Apa kalian pikir kalian pantas memaki seseorang yang sudah meninggal seperti itu?